Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Inovasi Pembelajaran di SD ingin menjelaskan tentang inovasi pembelajaran di SD dengan pembelajaran daring. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Ada Diah Ayu Widya Ningrum, Elga Arum Wuryana, Jenny Sari Amalia, dan Lulu Hamdiah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita bahas. Apa itu inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran merupakan upaya baru dalam proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Mengapa harus inovasi pembelajaran? Hal ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk mencoba menemukan, menggali, dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran merupakan salah satu penunjang akan munculnya berbagai inovasi-inovasi baru. Lalu, apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring dapat diartikan sebagai sebuah sistem kegiatan pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung, melainkan melalui jaringan internet. Daring merupakan singkatan dari frasa dalam jaringan, sebuah terjemahan dari kata online untuk menyebut perangkat elektronik yang terhubung dalam jaringan internet. Lalu, apa saja manfaat pembelajaran daring? Yakni guru dan siswa menjadi lebih melek informasi, kemudahan dalam dokumentasi, fleksibilitas waktu, dan mengenal aplikasi edukasi untuk pembelajaran daring. Selanjutnya, bagaimana ya cara meningkatkan pemahaman dan kompetensi siswa terkait pembelajaran daring? Yakni ada 3M, media, materi, dan metode. Yang pertama ada media. Terkait dengan platform apa saja yang bisa digunakan guru untuk memastikan pembelajaran daring bisa berjalan, seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Messenger, Instagram Live, YouTube, dan masih banyak lagi. Bahkan, beberapa sekolah sudah memiliki dan membangun sistem e-learning sendiri. Yang kedua, ada metode. Ini terkait bagaimana guru mendeliver konten secara efektif. Bagaimana guru bisa menyusun strategi pembelajaran daring yang notabene berbeda dengan pembelajaran luring ini secara efektif. Dan yang ketiga ada materi. Guru juga bergerak dan mengakselerasi kemampuannya untuk mencari atau bahkan membuat materi ajar digital, termasuk bagaimana menyimpan dan mendiseminasi konten digital mereka melalui berbagai platform, yang tak hanya bisa diakses secara terbatas oleh siswanya, tetapi juga oleh siswa lainnya. Lalu selanjutnya ada pendekatan pembelajaran daring, yakni ada sinkronus dan asinkronus. Yang pertama ada sinkronus, yaitu interaksi pembelajaran antara guru dan siswa yang dilakukan pada waktu yang bersamaan, menggunakan teknologi video conference atau chatting. Yang kedua ada asinkronus. Di sini guru dapat menyiapkan materi terlebih dahulu dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Misalnya, menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri atau penugasan kepada siswa. Berikut ada strategi-strategi pembelajaran daring. Yang pertama, menetapkan manajemen waktu. Yang kedua, mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, melatih konsentrasi dan fokus belajar. Pembelajaran daring juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama, waktu dan tempat lebih efektif. Siswa bisa langsung mengikuti proses belajar dari rumah. Selanjutnya, siswa tidak hanya bergantung kepada guru, tapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet. Selanjutnya, siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Lalu, mempercepat proses pembelajaran seperti mengirim file, googling, dan lain-lain. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa gawai bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan mencerdaskan, tidak hanya untuk bermain sosial media dan game saja. Adapun kekurangan dari pembelajaran daring, yakni sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak serius. Lalu, pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis dan minim praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa lainnya.
Selanjutnya, minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik memperlambat proses terbangunnya relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar dari pendidikan. Lalu, rendahnya kontrol terhadap proses pembelajaran sebagai implikasi dari cara belajar mandiri yang menjadi titik berat dari pendidikan jarak jauh. Yang terakhir, keterbatasan teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dapat menggantikan sepenuhnya proses komunikasi dan interaksi secara langsung yang lebih terjadi dalam pendidikan konvensional. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai inovasi pembelajaran di SD melalui pembelajaran daring. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.